Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Langsung saja sedikit kami berikan sebuah motivasi kepada seluruh saudara-saudara semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama, bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi itu sangatlah benar, sangatlah benar. Justru kemarin ketika kami mendengarkan Kiai Imad waktu diskusi atau mungkin interaktif dengan Gus Fakhruddin, ya, Fakhruddin, mohon maaf, kenapa kok DBI ini selalu menggunakan media-media RNI? Jawaban Kiai Imad sangat simpel, karena RNI itu merupakan gabungan dari seluruh ma'had atau pondok yang ada di Indonesia. Sedangkan mohon maaf, para oknum habaib tadi itu tidak sedikit bahwasanya bahasa mungkin minta lah yang berlebihan kepada kiai-kiai pondok. Jadi walaupun di tingkat PBNU mungkin sekarang masih banyak sekali beberapa pro kontra di kepengurusan, tapi saya yakin ketua umum kita, bukan ketua umum yang asal mengambil keputusan, ya tetap memikirkan tentang bagaimana keputusan yang diambil nantinya. Namun mohon maaf sekali lagi, kita tidak tahu bagaimana nasib Kiai Imad ke depan. Bahwasanya ketika mendengar satu pernyataan dari Gus Fakhruddin, itu bahwa Kiai Imad akan dikeluarkan di kepengurusan PBNU. Artinya ini sebuah tantangan besar bagi kami, bagi kita semua selaku orang Nahdiyin. Andai kata kok Kiai Imad ini dikeluarkan, ini sebuah tantangan besar. Apakah mungkin kita langsung surut, artinya down dengan kejadian nanti ada kita terjadi? Apakah kita akan lebih semangat lagi bangkit dengan menghadapi keputusan itu? Artinya apa yang disampaikan oleh Gus Fakhruddin itu apakah benar atau tidak kita belum tahu, ya, bahwa di kalangan tingkatan PBNU itu masih jadi sebuah fenomena Kiai Imad. Sampai rapat harian, rapat gabungan sudah dilaksanakan. Katanya, ini kan baru katanya. Maka kita selaku pengurus PBI ini perlu mengantisipasi. Kalau saya mohon maaf, bukan kita bicara tidak patuh atau hormat dengan PBNU, tetapi kita semua adalah semua jamiah Nahdiyin, ya betul. Dan semuanya punya prinsip. Saya pernah mendengarkan beberapa kalimat fatwa dari pengurus PBNU lah, bahwa NU itu politiknya bukan politik yang hanya 5 tahun sekali, ya. Tapi PBNU itu atau NU itu politiknya politik Indonesia. Artinya kalau politik Indonesia ini bagaimana menjaga marwah, menjaga sejarah, menjaga keberlangsungan Republik ini. Nah, itu yang perlu kita jaga. Artinya NU ini politiknya bukan politik, mohon maaf, mungkin bela presiden, bela gubernur, bukan. Tapi politik ini adalah politik Indonesia, menjaga marwah bagaimana keberlangsungan negara Republik Indonesia. Yang kedua, perlu kami sampaikan juga tentang tadi detasemen 88. Kenapa sih setiap event yang ada di PBI ini yang hadir ini bukan Kapolda, yang hadir ini bukan Kapolri? Waktu kita di Bekasi Mukernas, ya, itu pun yang hadir bukan Kapolda Jawa Barat, bukan Kapolri, itu bukan, tetapi siapa? Detasemen 88. Ini kenapa? Artinya saya yakin detasemen 88 itu tidak mungkin bekerja tanpa sebuah dasar. Ya betul, nggak mungkin. Artinya mungkin detasemen 88 itu sudah mempunyai data konkret dari BIN yang telah
menyelidiki bagaimana gejolak dan persoalan yang ada di tingkat yang lagi kita luruskan sekarang. Maka oleh sebab itu, mari tetap kita semangat. Kalau bahasa perjuangan itu bendera itu sambil dikibarkan, jadi pantang untuk kita turunkan. Mohon mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja usulan mohon kepada pengurus dari semuanya, dari tingkatan atas ke bawah di PWILS ini. Pertama, ketika ada acara, mohon menyanyikan Indonesia Raya, sholawat Indonesia Raya dan Mars PWI. Ya, di antaranya memang kita siar, kedua supaya hafal juga. Itu satu. Yang kedua, mohon kita diadakan acara yaitu ya semacam istighosah ataupun doa bersama. Karena kalau kita lihat yang non teknisnya ini ya, itu banyak orang yang tadinya sudah kuat mengikuti kajian Gaimat, ini agak mulai oleng. Bahkan ada satu YouTuber itu Khairuddin Samsuri itu ya, tadinya kan luar biasa di mendukung kajian ilmiah Haji Madudin. Ternyata berbalik, ternyata statement beliau itu mengatakan tidak nyaman. Ya, pemikirannya seolah-olah oleng kan gitu ya. Itu mungkin kan ada yang non teknis. Terus yang ketiga, karena memang di PWILS ini kita rata-rata adalah nahdien, maka tolong jangan kita terprovokasi seolah-olah dibenturkan. Mereka ternyata memang orang Balawi ini bisa banget ya, hebat. Caranya bagaimana kita benturkan ke NU. Ini harus kita waspadai. Ya tolong kayak Kiai Haji Fahrul Raji itu jangan kita sampai caci, jangan. Ya kita jawab dengan baik-baik. Kiai Fahrul Raji itu bukan ketua umum PBNU dan mewakili PBNU, bukan. Ya kan? Bukan ketua umum, hanya ketua yang dipilih oleh formatur, artinya bukan mewakili NU secara keseluruhan. Jadi mohon kita jangan sampai dibenturkan dengan saudara sejadi Nahdien. Yang selanjutnya, ya juga marilah kita bersama-sama, biarlah yang di elit PBNU seperti itu, kita yang di grassroots-nya adalah di akar rumput NU ini, kita pendekatan, kita sosialisasikan, ya insya Allah dengan seperti ini maka perjuangan akan berhasil. Mungkin itu aja dulu, jadi 4 usulan agar diperhatikan mohon oleh segenap para pengurus dan kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita takjimi bersama ketua kita Bapak Kiai Haji Suparman Abdul Karim, Bapak Panglima, Pak Kiai Panglima Laskar Sabillah, dan seluruh para yai yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan kepada nyai, gus-gus dan santri mungkin yang hadir yang saya hormati juga, saya ingin menyampaikan sedikit motivasi mengapa saya ini mau dan bersemangat betul untuk ikut bergabung dalam PWI Laskar Sabillah ini. Latar belakang saya ini sebetulnya bukan santri pesantren. Saya ini aktivis PM 98, kemudian di kader di KNU-an di PMII, terus di kader di Ansor, dan menjadi beberapa pendidikan di NU. Intinya saya sudah NU banget. Jadi hatam sih nggak pakai, cuma artinya sudah NU, minimal cinta kiai, hormat kiai, bukan paham kitab kuning, kitab kuning aja bukan. Motivasi saya pertama, saya melihat pergerakan dan jejak digital Kiai Imad dan seluruh pimpinan PWI baik pusat maupun daerah ini selaras dengan perjuangan, yaitu membangun, menjaga apa ulama-ulama asli pribumi
kemudian dengan tetap mengedepankan semangat nasionalisme. Ini sangat sinkron sekali dengan, menurut saya, sama dengan perjuangan NU. Jadi menempatkan posisi semangat nasionalisme dengan agama itu ibarat dua mata uang. Artinya kita ini sebagaimana yang disampaikan oleh Panglima kita tempo hari waktu pelantikan Pak Kiai Abbas di dalam Selatan tempo hari, kita ini nggak boleh dibenturkan dengan NU. Kita ini justru menguatkan, menjaga marwah, menjaga pemartabatan kiai-kiai, ulama-ulama asli pribumi yang selama ini sudah banyak dilecehkan oleh oknum-oknum habaib yang mengaku-ngaku cucu Nabi. Saya sebetulnya jauh sebelum terbentuknya PWI saya berdoa mudah-mudahan dengan adanya penyimpangan-penyimpangan para habaib yang radikal-radikal itu ada cara Tuhan bagaimana Allah memberikan mengirimkan makhluknya supaya bisa menunjukkan kesalahan atau kepalsuan dari para habaib ini. Alhamdulillah kita sangat hormat, sangat takjim dengan Kiai Iman yang berani mau riset dalam tesis beliau, kemudian sampai tidak lanjutnya pada tes DNA secara ilmiah tidak terbantahkan, dan berani mengungkapkannya dengan segala risiko. Artinya beliau ini sekarang ini sudah katakanlah bahaya gitu sebenarnya kalau nggak kita jaga. Padahal ini sebenarnya beliau bukan untuk diri beliau. Betul. Kalau untuk diri beliau sudah selesai, ada pondok, beliau sudah sudah mapan, tapi memikirkan sebenarnya masalah bagi kiai-kiai, ulama-ulama kita, santri-santri kita yang asli pribumi, yang sudah dalam tanda kutip sudah terkoyak dengan gerakan-gerakan semangat radikalisme yang sebenarnya mungkin dimotori oleh kelompok-kelompok habaib ini. Saya justru agak terbuka, semakin terbuka Pak Kiai ketika melihat bukan mempersoalkan mereka masuk PBNU atau PWNU. Habaib itu ada di setiap lini, mau di MUI, mau di PBNU, PWNU, dan mereka ini seolah-olah yang bisa memberikan pengaruh gitu kan. Yang saya simak tempo hari di YouTube-nya Kiai Iman ada perdebatan itu, seolah ada dalam tanda kutip ancaman mau dipecat kira-kira gitu. Nah, untunglah beliau tidak terpancing, beliau dengan santai, dengan intelek menunjukkan gaya kiai beliau dan mendapat simpati dari mana-mana. Dan artinya benar kata Pak Kiai Sulaiman tadi, kita ikut, jangan menunjukkan kita itu bisa radikal juga, walaupun sebenarnya kita bisa radikal, tapi kan kita bisa menahan diri, kita akan menjaga dan ikut apa kata Kiai Iman, apa kata Panglima kita, apa kata ketua kita di Lampung, apa kata Panglima Laskar kita ikut. Intinya kita samina wa ata'na gitu. Jadi demikian Pak Kiai yang dapat saya sampaikan, sedikit motivasi, dan insya Allah perhikmatan ini akan masalah untuk kita semua, dan terus terang saja ikhlas, betul-betul ikhlas apa yang bisa kita persembahkan ke depan dan seterusnya demi masalah PWI, Laskar Sabilah, dan ulama-ulama kita dan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Pak Ketua, intinya berkaitan dengan keberadaan PWI ini, salah satunya adalah perjuangan bagaimana kita melanjutkan perjuangan dakwah Islam, dan yang terakhir yang terpenting bahwa kita sebagai benteng untuk para muhibbin, ya, para habaib sebagai palsu, ya. Oleh karena itu kita tidak bisa menyalahkan umat, ya, karena memang sudah puluhan tahun kita terbuai bahwa dengan kita ibaratnya takzim kepada Habib, kita mendapatkan barokah dan sebagainya, itu kan sudah tertanam pada diri atau pribadi-pribadi orang-orang awam. Oleh karena itu, jalan satu-satunya untuk mengurangi itu ya kita angkat kegiatan mereka. Artinya karena kita melanjutkan dakwah Islam, ya, artinya dari kita paling tidak kita mulai. Karena kalau kita lihat ini, maaf ya, kalau di Lampung ini kan Habib ini kan tidak jauh-jauh berkutik masalah duit.
dia bawa grup hadroh sekian puluh juta tiap malam keliling ya, sehari bisa 2-3 tempat dengan mungkin merental Pajero, Fortuner, bahkan Habib. Ya kita karena sudah terbiasa. Nah, jalan satu-satunya kita sebagai tokoh-tokoh dari NU yang bergabung di PWI ini, paling tidak itu dikah. Kalaupun ada kegiatan maulid, ya kita tampilkan. Gitu. Dari pondok kita kan kita sudah punya hadir, ya. Bahkan lebih, kalau saya lebih elegan, lebih bagus, artinya hadir dari pondok kita, ya. Seperti kalau di Tulang Bawang dulu kan ada yang jamus kalimosoto, gitu, ya. Artinya sholawat dipadukan dengan gamelan Jawa, ya. Kan lebih asik, lebih elegan, gitu. Nah, kalau kita nanti setiap kegiatan-kegiatan keagamaan sudah memang kita maksimalkan, artinya kader-kader kita, ya, dari pesantren-pesantren kita, mungkin mereka juga kalau sudah nggak diundang kemana-mana juga mau bergerak udah susah, gitu. Nah, yang terpenting itu, yang pertama kita tanamkan kepada masyarakat, ya, bahwa apa ya, doktrin yang selama itu nggak benar. Oleh karenanya nanti setelah kita semua sudah, artinya semua kabupaten terbentuk, mungkin kita di tingkat provinsi, kabupaten kita adakan mungkin semacam sarasehan, gitu, artinya melibatkan pondok-pondok pesantren, ya. Kita sarasehan di mana, di pesantren mana, ya. Atau nanti di kabupaten seperti Lampung Tengah, ya, nanti kita coba nanti di Lampung Selatan kalau memang artinya bupati siap memfasilitasi, kita adakan sarasehan di kabupaten. Nanti semua komponen masyarakat, tokoh-tokoh adat kita bisa duduk bersama, kan insya Allah kita bisa kuat, gitu. Karena kalau kita melihat ini dibiarkan, kita lama-lama ya greget, gitu. Yang akhirnya yang mungkin kita bukan jawara, nanti ingin juga kita jadi suara, ya. Iya. Karena apa? Kadang-kadang melihat kita buka YouTube, kita buka ini, ya Allah, kok kiai-kiai kita yang kita benar-benar kita hormat kok kayaknya disepelein dan sebagainya, ya. Bahkan apa bahasa kita, apa, Habib yang bodoh, yang tukang mabok itu lebih mulia daripada kiai. Nah, ini kan ilmu dari mana? Ini kan, nah inilah pemahaman ini mungkin dari kitanya, masyarakat kita tanamkan, ya, dengan yang kecil itu aja lah, artinya dikurangi. Karena kalau kita lihat Habib itu kan tiap malam tampil kemana-mana sekian puluh juta, ya. Kalau itu dikat sudah, Habib di Lampung ini kayaknya nggak bisa bergerak, ya. Beda dengan kalau kita dari pondok-pondok pesantren, ya, apa ya, kami ini Pamandung, ya, itu punya juga hadroh, ya, itu juga bagus, main di Kertosari bagus, di Tanjung Sari udah kemana-mana juga bagus. Artinya kalau dengan Habib, ya, masih bagusan kita kok. Cuman karena itu tadi masyarakat sudah tertanam, kalau ini dengan Habib barokah, gitu. Jadi ya, dan kadang-kadang ya etikanya juga hilang, gitu. Kita katanya jujur Rasul, ya, dengan menebarkan sholawat, tapi kadang-kadang dari atas panggung ditimpuk-timpuk pakai pisang, pakai ini, kan. Tetapi masyarakat senang karena apa? Oh, ini dapat barokah dari cucu Nabi, ya. Padahal Nabi mana, ya? Kita juga cucu Nabi, tapi cucu Nabi Adam, ya. Itu saja mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alladzi maddana al-halala wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wal hadi ala siratal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Abdul Karim, Kiai Muhammad Abdul Karim, para kiai sesepuh, para ustaz, gurus, para ibu kiai, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Hufri, biasa dipanggil Bang
hadir bersama saya dari Kabupaten Pesawaran, Kiai Muhammad Alwi. Kebetulan beliau ini ketua MWC Kecamatan Kedondong juga, di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Di samping saya beliau Ustaz Andri dari Pekineneng, dan ada di sebelah saya ada Firmanado Herlambang dari Kecamatan Weling. Izin berbicara singkat. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas silaturahmi beberapa kali dengan Ketua PWI Provinsi Lampung, Kiai Suparman. Yang kedua, saya juga menyampaikan permohonan maaf jika selama ini bukan berarti kami tidak merespon ke Kabupaten Pesawaran, tapi terus terang setelah saya menyimak diskusi-diskusi Kiai Imat dengan di beberapa channel YouTube, di media, satu yang bisa saya simpulkan bahwa tesis Kiai Imat ini merupakan vaksin bagi masyarakat Indonesia. Setelah kita dicekoki virus zuriat palsu selama bertahun-tahun, terus terang ya kami yang di bawah Jamiah Nahdlatul Ulama memang diajarkan para kiai kami untuk hormat tasik dengan zuriat kanjeng Nabi. Persoalannya adalah bahwa selama ini sudah kami nikmati informasi sesat bahwa Habib itu adalah zuriat Rasulullah Muhammad SAW, dan ini tidak bisa dilepas, dan ini karena memang sudah mendarah daging. Jadi setiap Habib datang, perspektif kami itu juga kanjeng Nabi wajib kami hormati, wajib kami salam, cium tangan, ya kan? Ya, sebagaimana layaknya, ya namanya kita minta keberkahan kemuliaan. Nah, maka tesis dari Kiai Iman ini sebetulnya sebagai antivirus, sebagai vaksin bagi masyarakat Indonesia, khususnya Jamiah Nahdlatul Ulama, untuk menyadarkan kembali bahwa ternyata hasil kajian dari tesis Kiai Iman itu membuktikan bahwa Habib ini tidak terkonfirmasi, tidak tersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, PWI hari ini hadir tentu akan menjadi garda terdepan untuk menyampaikan informasi penting ini, untuk menyampaikan vaksin ini kepada Jamiah Nahdlatul Ulama, khususnya masyarakat secara umum. Jangan sampai semakin banyak umat yang sudah menjadi korban kepalsuan ini akan terus bertambah. Berangkat dari pemikiran ini adalah maka kemarin saya komunikasi bahkan soal Pak Kiai yang saya nyatakan oke, jika memang Kiai tersebut sudah berharap untuk ini bisa kita kembangkan di Provinsi Lampung demi untuk menjaga marwah Kiai Nusantara Zuriatnya Wali Songo, dan demi untuk menjaga suci dan zuriat Rasulullah Muhammad SAW. Oke, bismillah, kami terima. Karenanya saya berharap kepada seluruh yang hadir di sini, jika ada saudara kerabat yang ada di Kabupaten Kota Provinsi Lampung, ayo kita bahu membangun. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga marwah, martabat, harkat zuriat Wali Songo yang ada di Indonesia, di terutama di Provinsi Lampung. Dan saya benar-benar sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaga keimanan. Keimanan hanya salah satu simbol yang punya keberanian untuk menyampaikan tesisnya, menyampaikan kebenaran. Jika keimanan biarkan sendiri, kasihan. Maka saya hari ini secara resmi menyatakan siap mendedikasikan diri menjadi ketua PWI Kabupaten Pesawaran sebagaimana saran dari kiai dari seluruh kita, dan saya siap untuk menginfakkan diri saya dalam perjuangan Wali Songo. Kemudian mohon maaf karena memang sama dengan objektif tadi, saya ini lahir dari NU asli. Waktu kuliah di PNI, selesai itu PKPNU, dapat mandat jadi ketua PKB. Hari ini saya mengurusi majelis elit. Artinya dengan PKB ya saya sudah
sah lah sebagai itu ya, bukan lagi sama sebagai anggota. Dan hari ini jabatan saya tertinggi, alhamdulillah ketua ranting di Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya melihat bahwa PWILS ini, saya melihat tidak hanya dari sudut pandang menjaga kesucian nasab Nabi Muhammad SAW, juga tidak hanya melihat ini sebagai wadah perjuangan dari Wali Songo, tetapi saya melihat lebih jauh dari geopolitik, bahwasanya ini sebuah organisasi, sebuah reaksi atas aksi sekelompok oknum Habib yang membuat keresahan di Republik ini, dan mereka rata-rata berkumpul di FPI. FPI kita tahu bersama, mungkin Bang Jepri dan kawan-kawan aktivis 98 sangat memahami. Dulu ada namanya Pamswakarsa. Pamswakarsa adalah kelompok sipil yang dibentuk oleh pemerintah menghadapi masa aktivis mahasiswa 98. Ketika reformasi bergulir, Pamswakarsa sudah tidak dibutuhkan, maka muncullah kemudian FPI. Maka dinisbatkan nama Islam di situ. So, untuk memperkuat gerakan itu, maka dicarilah tokoh yang kira-kira bisa memberikan. Nah, Pamswakarsa yang kemudian bernama FPI itu yang kemudian Habib yang dijadikan simbol, karena Habib dinilai mempunyai bisa membuat umat muslim segan dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi kemudian hari sampai ke sini saya melihat bahwa mereka kemudian dalam tanda petik selalu beroposisi terhadap pemerintahan yang sah. Kemudian mereka berkolaborasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia HTI dalam membuat khilafah. Perjuangannya nggak jauh-jauh dari slogan anti PKI, padahal kita tahu tidak ada satu Habib yang jadi korban PKI. Yang saya pahami adalah Habib yang jadi tokoh PKI. Ada 3 Habib yang jadi tokoh PKI, yaitu Habib DN Aidit dan Habib Barokah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Barat, 2 Habib kakak beradik yang menjadi anggota DPR fraksi Partai Komunis Indonesia. Kalau Habib korban PKI, saya belum pernah melihat sejarah itu. Tetapi Habib menjadi gembong PKI, saya pernah melihat itu bagian dari sejarah kelam bangsa ini. Nah, ketika itu PKI digulirkan, kemudian anti Cina, saya melihat dari geopolitik kekinian bahwa terjadi perang dagang antara Amerika dan Cina. Bagaimana menggempur Cina itu dengan yang anti Cina, yang paling murah yang pakai isu agama. Di beberapa negara kan isu agama gini Pak Yai, menurut saya hanya dijanjikan ketemu bidadari 72 dan masuk surga, akhirnya pun nunggu mati dulu. Nah itu kan kalau di dunia modal nasi bungkus, kalau karetnya 2 itu pedes, yang karet 1 kurang pedes, itu sudah cukup lari mereka. Dan itu ternyata mampu membuat Suriah, Irak, Lululampak, Tunisia, Aljazair, dan negara-negara Timur Tengah. Pertama masalah isu agama, kemudian naik masalah demokrasi, terjadi benturan, korban isu HAM. Mereka masuk dengan agresi militer. Intinya adalah merampok sumber daya alam negara kaya yang pemimpinnya nggak mau ikut terhadap Barat dan Amerika. Mereka selalu sisipkan yang paling enak
adalah bagaimana memanfaatkan kelompok kanan militan fundamentalis yang kita kenal banyak terafiliasi kelompok-kelompok teroris yang kemudian mereka itu paling mudah untuk digerakkan. Nah, Habib ini adalah salah satu sumbu yang harus kita padamkan kalau tidak mau negara kita ini dipecah belah, negara ini sumber daya alamnya diambil, negara ini tunduk kepada bangsa asing. PWI LS mempunyai benang merah di situ. Bagaimana merangkai kejayaan masa lalu dengan cita-cita luhur menjaga nasib dan nasab zuriyah Nabi, perjuangan Wali Songo, dan juga menjaga NKRI ke depan dari intervensi asing. Ini sebuah tugas mulia menurut saya. Dan ini yang membuat saya tergerak. Saya kebetulan dikenalkan dengan Pak Yai Suparman ini lewat Dir BNPT, Pak Brigjen waktu itu Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid, yang kemudian ini menyatukan kami bergerak bersama. Jadi kita lihat di segala medsos ketika pemerintah menggalakkan hilirisasi, dia akan teriak untuk anti hilirisasi. Kita pindah ke IKN, selalu beroposisi. Mereka menginginkan korban. Sebenarnya ada 6 laskar mereka yang terbunuh di KM 50 itu diharapkan nanti masuk HAM di situ, internasional masuk ke situ, tetapi itu tidak terjadi, alhamdulillah. Jadi ini maksud saya, itu nanti kita ke depan jangan main hakim sendiri, karena isu HAM ini sangat dinantikan mereka terjadi benturan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebetulan saya sama Bang Jebri, salah satu fungsionaris Tanfidiyah PWNU, saya kepingin PWI ini membuat surat resmi audiensi memperkenalkan diri susunan pengurus di PWNU. Kolonun sowan, bagaimanapun PWNU adalah orang tua kita, NU orang tua kita sowan memperkenalkan pengurus biar tidak salah paham, biar tidak terpelintir ke depannya. Jadi itu penting. Dan satu lagi, ada badan otonom di NU namanya LDNU yang saya dengar sendiri dari rapat Suriah bahwa salah satu dari kandidat yang dilontarkan dijagokan jadi ketua LDNU Provinsi Lampung itu Kiai sendiri. Jadi itu ketika LDNU bersinergi dengan PWLS, saya kira menarik. Itu ditanyakan lagi, saya yang mendengar langsung. Yang ketiga, ini yang menarik, kebetulan kita akan berkolaborasi dengan RMI, banyak kiai pondok pesantren. Pengen kalau cara kita ini konfrontatif, ada yang cara mempermalukan mereka tanpa harus keluar amarah. Undang Habib itu ke pondok pesantren ngaji kitab kuning, saya jamin nggak bisa. Undang, kita pakai besar-besaran, akan hadir Habib Rizik Sihab atau Habib Bahar bin Smith ngaji kitab kuning, apalah kitabnya yang anak-anak kecil itu, yang kitab-kitab dasar aja, nggak usah tinggi-tinggi. Nah, makanya itu diundang, jamaah kita datangkan, karena yang datang adalah konon katanya keturunan Rasulullah, zuriyah Nabi. Kita suruh ngaji kitab, kita mendengarkan, yang nyimak anak-anak kecil itu aja lah. Kita nanti lihat, itu cara yang mungkin ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, tapi dia merasa termalukan. Itu saya kira bisa dimasukkan dalam agenda PWLS ke depan. Undang Habib yang jos-jos, Habib Syekh, Habib, mungkin Habib Lutfi sekalian ngaji kitab, tapi ya bukan ceramah, ngaji kitab. Itu aja. Saya kira itu masukan-masukan saya, dan saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah perjuangan, sebuah pergerakan itu tidak akan berjalan secara maksimal kalau tidak ada kendaraannya. Artinya ini juga perlu pemikiran bersama. Ada semua artinya yang sudah mendukung PWI ini mohon kesamanya untuk membantu, karena memang juga ini
panglima kita ini selaku ketua panitia, ini mohon bantuannya gimana caranya bisa mengkoordinir minimal kita juga semampunya lah untuk acara tersebut tanggal 28 itu. Syukur-syukur saya juga berharap ini nanti karena kemarin pembentukan PPLS Lampung Selatan di kediaman saya di pondok tempat saya, mohon kalau bisa pelantikan gitu tanggal 28 itu. Makanya nanti saya sampaikan ke Pak Disodin, kalau memang tidak ada ketua yang mau, tinggal kita tunjuk Pak Disodin untuk saya. Kalau nggak ada mau, ini alhamdulillah Pak Disodin siap. Makanya alhamdulillah tinggal nanti jajarannya, tapi dengan harapan nanti mudah-mudahan tanggal 28 ini bisa ikut pelantikan. Apalagi Pak Bupati setelah ada pelantikan kita bebas, bisa nanti mengikuti jejak Lampung Tengah, kita adakan salah satu diskusi yang berbeda kenikmat mengundang seluruh pengasuh atau pimpinan pesantren di Lampung dan berbagai ormas Islam di Lampung Selatan. Jadi bisa ada semacam pencerahan, karena memang tidak bisa dimungkiri seperti yang disampaikan Pak Zainuddin tadi, ya kita didahulukan sudah ratusan tahun. Bahkan kalau orang sekilas tadi sudah disebutkan oleh saudara relatif tadi, mereka banyak yang hadir di tubuh menjadi tubuh PKI, jelas namanya, jelas sudah ditangkap, jelas masuk dalam buku catatan, dan mereka pun tidak ada yang satu pun menjadi korban PKI. Tapi ya kita festivalin aja. Bahkan kakeknya Habib Lutfi sendiri yang menjadi mufti Belanda pun itu nggak ada efek negatif, nggak mengambil, tapi kita masih cinta Habib dengan bahasa tadi itu barokah yang banyak dari Habib itu. Dan ini yang memang yang kita susah untuk melepas sugesti itu. Nah ini cara yang pertama tadi juga Muslim Salah tadi mungkin dengan kepada beliau ngaji kitab kuning ataupun ya kan yang minimal kita selawatan itu minimal jangan longgar lah. Kalau bisa kita kalau yang udah di PPLS bukan kita benci, artinya sesuai dengan apa yang disampaikan ketua kita tadi bahwa kita ini tidak membenci Habib, tetap Habib yang tarbiyah, Habib yang alim tetap kita hormati. Yang penting mereka tidak mengaku sebagai zuriyah Rasulullah SAW gitu. Jadi bukan kita membenci, tapi intinya kalau bisa kita jangan bergerak gitu. Ini kan waduh pengurus. Saya lihat ini kan pengurus. Ini yang ketua. Bahwa ini ketua nanti juga banyak menguatkan kita selaku pengurus. Ini apa? Jangan sampai ya kita mudah gitu. Dikuatkan lagi kita ini yang berjuang itu. Ini harapan-harapan agar kedepannya kita lebih baik, dan perlu yang sangat saya mohonkan ini klimaknya ini yang Bapak sampaikan ini dana. Mohon dari sisi pendanaan ini mohon menjadi pemikiran bersama, baik nanti di wilayah maupun di kabupaten, kota, karena di pusat pun juga kendalanya di dana. Ini kita bagaimana supaya ini bisa berjalan, bisa bergerak dengan leluasa, bisa lancar, dananya kita cari sumbernya bagaimana supaya kita betul-betul bisa berjalan dengan baik. Saudara kita terima kasih, mohon kepada dan perlindungan, tolong mengatur. Saya ini yang saya muliakan oleh Haji Kepala Manfaat Ketua PPI dan seluruh yang hadir, baik pengurus dan kalian. Saya dari Ketua Paganusa Wilayah. Untuk Paganusa sebetulnya banyak gabung di sini. Itu dengan bawa tanah itu. Ada yang bawa tanah, ada yang di atas tanah. Di sini bisa saya sampaikan Pak Susilo itu Paganusa, pimpinan Paganusa di Lampung Selatan, dan juga menjadi pengurus MBC ya di ketua MBC. Kemudian kalau di grup di baik kanan di pesisir barat itu juga ketuanya, ketua MBC Paganusa gabung di PBI ini. Jadi
Walaupun acara besok di Lampung Selatan di Nataran, ya sudah ada terwakili sangat mulia. Murid beliau banyak dan sudah beberapa kali pengesahan. Kalau di angka anggota Tanjung Sari dan Tanjung Bintang ya, di 200 sudah ada ya. Jadi khawatir itu kalau yang mengatakan bahwa kita mempertahankan adat budaya kita, jelas dijelas tegaskan oleh Ketua PBNU bahwa pencak silat khususnya Kanapagan Nusa, pencak silat ini adalah ada 3. Pertama, melestarikan budaya luhur dari nenek moyang kita di Nusantara ini. Karena kalau dari Arab nggak ada pencak silat, makanya nama-namanya juga nggak ada yang nama Arab, Para Sakti, nggak ada nama-nama Pagan Nusa dan lain-lain. Jadi sudah pasti kalau yang pencak silat itu akan mendukung PBB ini. Kemudian kalau gabung dengan RMI itu pun bisa dikolaborasikan bahwa tujuan didirikan Pagar Nusa itu adalah karena budaya pencak silat di pondok pesantren itu sudah mulai hilang. Justru budaya yang masuk di pondok pesantren itu adalah budaya-budaya dari Yaman. Gitu. Kemudian saya gabung di sini dengan 2 kesadaran. Saya asli Indonesia, asli. Jadi bukan saya keturunan Indonesia asli. Ibu saya dari garis ibu dari Sumedang, maka namanya Yana Suryana dari Sumedang. Tes DNA. Karena wujud saya itu Senopati Sumedang, bisa dites DNA. Kemudian bapak saya dari Maluku, punya farm namanya Retot. Hal seperti di Maluku nggak terjadi. Kalau di Maluku bukan Habib namanya, tapi Syarifah atau Syarif dan Syarifah. Bukan. Maka ada di sana ada Tamimi, Katiri dan sebagainya. Tetapi kebanyakan kalau di sana bukan dari Yaman, tapi dari Maghrib, Maroko, Libya, Idrisi. Ya, di sana banyak namanya Syarif. Itu pun tidak bisa mengaruhi dari kami, karena kami di sana budayanya kuat. Ada yang nama pengawas dan nama sholat. Bahkan untuk mengangkat imam bukan dari mereka, tapi dari ketua adat mengangkat. Jadi dengan kesadaran bahwa saya Indonesia asli, maka kemarin pun saya milih ya Indonesia asli. Kamu kedua, kenapa? Jadi presiden juga belum pernah ada, ampun belum pernah dapat juga. Jadi harus orang kita juga. Yang ketiga, bahwa menyambung perlu di PW ini memberikan pendidikan politik dan pendidikan sejarah. Menyambung tadi, kenapa seperti itu? Tadi sudah disampaikan tentang sejarah bahwa PKI tadi 1914 masuk itu juga berasnya dari Belanda ke para ini mereka itu para Habib. Kemudian rame-ramenya Habib ini sebenarnya baru-baru ini di 90 waktu 2080 ini kan belum ada dan itu terjadi migrasi karena saya diundang Habib, saya tahu migrasi manusia itu. Migrasi terjadi pada saat terjadinya perang Yaman Utara dan Yaman Selatan. Ini yang kita lupa. Yaman Utara dan Yaman Selatan itu adalah yang satu itu PKI, kalau kita bilang komunis kan itu, dukungan timur, kemudian yang satu dukungan barat. Nah yang kesini kali ini banyak pelarian dari sana yang menjadikan PKI. Tadi DNN, Dipo, Nusantara, Aidit. Sekarang sudah ada contohnya, tokoh pemberontak itu di Somalia dengan nama yang sama, farm yang sama, marga yang sama, yaitu Aidit. Ya. Yang genosida itu Aidit juga. Jadi perlu kita
di samping PBB ini juga memberikan pendidikan politik dan pendidikan sejarah. Kita lupa dengan sejarah kita. Sebagai contoh, jangankan yang kelas biasa, Anda yang mahasiswa dan sarjana pun tidak paham sejarah. Di rumah itu, di rumah saya, kalau satu malam minggu itu kumpul anak-anak Unila dan UIN. Semalamnya sampai jam 2 ada bolong. Kita tanyakan sejarah bangsa kita nggak tahu. Anak-anak kita nggak tahu. Nah, jadi tambahan tugas dari PBI dan saya sangat dukung itu ada pendidikan politik dan pendidikan sejarah.